Pemirsa, kita awali informasi pagi ini. Kebakaran menghanguskan 98 rumah warga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ya, namun belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Api membakar puluhan rumah di Desa Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur. Tidak adanya mobil pemadam di sekitar lokasi menyebabkan kobaran api semakin tak terkendali. Apalagi hampir seluruh bangunan rumah warga di desa tersebut terbuat dari kayu. Kepala Desa Pegat Bukur, Suharyadi Kusuma, menyebut kebakaran berasal dari salah satu rumah warga. Namun penyebab pastinya belum diketahui. Suharyadi mengatakan total ada 98 rumah yang terbakar. Sekitar berapa rumah Pak kira-kira yang terbakar? Kurang lebih 1 RT 98 rumah. 98 rumah. Penanganan sementara untuk korban apakah diungsikan ke posko atau ke rumah keluarganya? Diungsikan. Kita buat posko. Usai kebakaran, warga setempat masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa. Pemerintah secepatnya akan membangun posko pengungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa itu berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan hutan dan perbukitan. Banjir bandang menerjang Desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Minggu malam. Air keruh bercampur lumpur dari kawasan hutan mengalir deras di tengah jalan hingga memutus akses penghubung antar kecamatan. Tak hanya di Desa Dander, dari data yang dihimpun, ada 3 desa di wilayah selatan Bojonegoro yang diterjang banjir bandang. Di antaranya Desa Dander, Kunci, serta Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander. Menurut warga, ketinggian banjir yang menerjang permukiman antara 50 cm hingga 1 meter. Banjir bandang berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah selatan Bojonegoro sejak Minggu petang. Meski di sejumlah titik telah surut, namun air bercampur lumpur masih mengotori rumah, tempat ibadah, serta sejumlah fasilitas umum. Banjir bandang ini merupakan yang kedua kali. Sebelumnya peristiwa serupa juga berlangsung pada akhir Desember tahun 2023. Kurang lebih jam setengah 6 lah. Setengah 6 ya? Ya, jam 6. Deras sekali Pak ya? Nah, Harus ya? Ya. Sementara itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bojonegoro masih melakukan asesmen atau pendataan terkait dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya sang istri. Tak terima dengan perlakuan kasar sang suami, istri pun melaporkannya ke pihak berwajib. N, ibu rumah tangga ini mendatangi Mapolsek Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan menahan sakit dan amarah. Ia mengaku terpaksa melaporkan suaminya, AP, karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. N mengaku rumah tangganya memang kerap diwarnai pertengkaran karena sang suami memang merupakan sosok yang temperamental. Namun, korban merasa yang dilakukan suaminya pada hari pencoblosan pemilu lalu sudah keterlaluan. Ia mengaku dianiaya lantaran beda pilihan calon presiden dengan suaminya. Korban dianiaya hingga terluka memar di kepala dan wajahnya. Masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ibu dipukul? Karena dipukul di bagian mana sih? kepala. Bagian Kalau luka kasat mata dia nampak, tapi kalau melalui keterangan dia dipukul di bagian belah kepala beberapa kali. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul, maka dia melaporkan. Polisi telah mengambil keterangan korban dan selanjutnya akan meminta klarifikasi dari pelapor, yakni suami korban. Namun, polisi berencana akan memediasi pasangan suami istri beda pilihan calon presiden ini untuk berdamai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.
Puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia karena kelelahan. Hingga hari ini total ada 57 petugas KPPS meninggal yang tersebar di sejumlah wilayah. Beginilah suasana duka yang menyelimuti keluarga Antonio Silva Maya, lelaki berusia 54 tahun, warga desa Bawuho, Kecamatan Tasifeto Timur, Nusa Tenggara Barat. Antonio yang merupakan petugas KPPS TPS 03 Desa Bawuho ini meninggal dunia karena kelelahan usai melakukan penghitungan suara. Sebelum kejadian, Antonio diketahui sempat mengeluh tidak enak badan dan pamit untuk istirahat. Namun sesampainya di rumah, Antonio langsung tidur dan akhirnya meninggal dunia. Sejumlah kerabat dan tetangga tak henti berdatangan ke rumah duka almarhum Suyitno di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Purbalingga. Suyitno merupakan anggota Linmas yang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi usai 2 hari menjalankan tugasnya di TPS 07 Desa Karanglewas. Diduga pria berusia 53 tahun itu meninggal karena kelelahan. 12 waktu pertama berangkat. Oh, sebelum pencoblosan itu ya. Memang berapa hari ini memang sibuk kurang tidur juga ya, capek. Terus ada riwayat mungkin Pak gitu. Terus pulang itu memang kondisi udah capek atau gimana Pak? Capek. Ada keluhan nggak Bu seperti itu? Bilang ada keluhan apa-apa gitu. Selain mengalami kelelahan, Suyitno juga diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi. Berikut data anggota KPPS yang meninggal dunia pada pemilihan umum 2024 berdasarkan wilayah. Di Sumatera Utara ada 1 kasus, Sumatera Selatan terdapat 2 kasus, Riau 1 kasus, Sulawesi Utara 1 kasus, Banten 2 kasus, DKI Jakarta 3 kasus, Jawa Barat 5 kasus, Jawa Tengah 7 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 5 kasus. Sementara penyebabnya pun beragam. Sebanyak 9 orang meninggal dunia akibat penyakit jantung. 8 orang meninggal dunia saat perjalanan menuju fasilitas kesehatan. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. 2 orang meninggal dunia akibat septic shock. Lalu 2 orang meninggal dunia tanpa komorbid. Kemudian 1 orang meninggal dunia akibat acute respiratory distress syndrome. Dan 1 orang meninggal dunia akibat hipertensi. Tim Liputan iNews melaporkan.